Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Alfahri dengan NPM 22753013. Pada kesempatan ini berkaitan dengan mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab dan sedikit menjelaskan mengenai lab 2.9.1, yaitu dengan materi Basic Switch and Device Configuration. Nah, langsung saja. Di sini ada tabel yang nanti berguna untuk menjawab beberapa persyaratan di bawah. Kemudian ada objektif, ada 5 poin objektif, yaitu konfigurasi hostname dan IP address di dua Cisco Internetwork Operating System (iOS) switch using the command line interface atau menggunakan command line interface CLI. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah use Cisco iOS perintah untuk specify or limit access to the device configuration. Kemudian poin ketiga yaitu gunakan iOS perintah untuk melakukan dan menjalankan configuration. Kemudian poin keempat yaitu adalah mengkonfigurasi dua host device menggunakan IP address. Kemudian poin yang terakhir yaitu adalah verify connectivity sebelum between the two PC and device. Di sini ada instruksi yaitu configure the device to fulfill the requirements below. Konfigurasikan perangkat untuk memenuhi persyaratan di bawah ini. Nah, ini ada 9 persyaratan. Langsung saja persyaratan pertama yaitu gunakan console connection to access edge switch. Gunakan konsol untuk mengakses tiap switch. Kita membutuhkan connection dan kita membutuhkan console connection sesuai dengan persyaratan tadi. Mari kita hubungkan antara user dengan switch. Kita hubungkan konsol ke user 1, kemudian user 2 sama kita hubungkan dengan switch menggunakan connection console. Jadi ini sudah terhubung menggunakan connection console. Lanjut kita untuk ke persyaratan yang kedua yaitu kita harus merubah name ASW-1 and ASW-2. Nah, di sini kita diharuskan untuk merubah nama dari switch-nya. Nah, langsung kita untuk merubah nama kita memerlukan kita harus pergi ke desktop, ke terminal. Oke. Kemudian sini kita akan mulai untuk merubah nama dari switch. Untuk merubah nama kita harus menenablekan terlebih dahulu untuk terminalnya agar kita bisa mengakses. Enable. Setelah enable, untuk mengganti nama itu kita ketikkan perintah hostname, nama yang akan kita gunakan. Di sini sesuai prosedur kita akan menggunakan nama yaitu ASW-1. Hostname. Kita ketikkan ulang. Hostname AS-nya besar, W-1. Kenapa gagal? Karena kita belum masuk ke area config, jadinya untuk
user ini belum bisa kita ubah apapun karena kita belum masuk ke area config. Nah, untuk masuk ke area config itu bagaimana? Yaitu caranya kita ketikkan config terminal. Nah, setelah seperti ini, itu tandanya kita bisa merubah untuk informasi yang ada pada user ini. Nah, kita ketikkan ulang untuk mengganti hostname-nya, yaitu hostname as w-1. Enter. Nah, di sini terlihat sudah ada perubahan untuk nama dari usernya, yaitu adalah asw-1. Kemudian kita lanjut untuk ke poin yang kedua, yaitu kita harus memasukkan password untuk PC ataupun user ini. Untuk memasukkan password ataupun menambah password itu bisa menggunakan perintah main console null. Nah, setelah itu kita masukkan password. Nah, kita ingin memasukkan passwordnya apa? Nah, di sini sudah ditentukan, yaitu adalah passwordnya XAW6K. XAW6K. Nah, password sudah berhasil diganti. Nah, kemudian kita disuruh untuk menambahkan password tersembunyi, yaitu pada poin keempat. Use the bla 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 secret password. Nah, untuk menambahkan password tersembunyi, kita menggunakan enable secret. Nah, nama password yang akan kita gunakan yaitu 6 EBUT. Enter. Poin keempat sudah selesai kita eksekusi. Lanjut kita menuju ke poin kelima, yaitu kita disuruh untuk encrypt all clear text password. Jadi kita disuruh untuk mengenkripsi semua password yang sudah kita masukkan. Caranya yaitu kita ketikkan service password strip encryption. Nah, password sudah selesai kita enkripsi. Kemudian di poin ke-6 kita disuruh untuk configure an appropriate message of the day banner. Kita disuruh untuk membuat banner atau peringatan banner dengan kata-kata message of the day. Nah, untuk membuatnya itu bagaimana? Kita ketikkan perintah banner, kemudian mode, kita kasih tanda pagar, message of the day kita tutup menggunakan tanda pagar juga. Enter. Poin ke-6 sudah selesai kita eksekusi. Kita lanjut ke poin ke-7. Nah, di poin ke-7 ini kita disuruh untuk konfigurasi alamat untuk semua perangkat
according to the addressing table. Oke, berarti kita harus menuju ke addressing table, yaitu IP configuration ataupun IP address configuration. Kita masuk ke sini. Kemudian ini kita pilih yang statik ya. Kemudian kita isikan IP address kita sesuai dengan tabel yang ada di atas. Kita ketikkan ini untuk user 1, yaitu IP address-nya 172.172, kita copy aja ya, 172. Oh, nggak kena, nggak bisa. Ctrl V, oh nggak bisa. 172.16.5.50. Submax-nya juga kita sesuaikan dengan yang di tabel 255, 255, 255, 255, 0. Ini submax-nya. Kemudian default gateway-nya kita biarkan, DNSF-nya kita biarkan. Kita kembali ke terminal. Oke. Nah, kita sudah kembali ke sini, kita sudah selesai menyelesaikan, kita sudah selesai mengeksekusi poin ke-7, ke-8. Saatnya kita masuk ke poin ke-9, yaitu poin ke-9, save your configuration. Nah, sebelum kita meng-save configuration, kita masuk ke poin terakhir terlebih dahulu, yaitu verify connect between all devices. Kita harus melakukan hal yang sama ataupun melakukan beberapa langkah yang sama untuk user 2 ini sebelum kita save. Jadi kita langsung lakukan, kita mengulangi langkah-langkah yang sama seperti yang kita lakukan tadi. Enable terminal config terminal. Kemudian hostname-nya disesuaikan, yaitu adalah ASW-2. ASW2. Kemudian password, lang console, no. Kita masukkan passwordnya sama seperti yang pada user 1, AXW6K, enter. Kemudian exit terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan secret password, enable secret passwordnya 6EBUP. Kemudian kita enkripsi service password encryption
configuration. Sudah terenskripsi, kemudian kita membuat banner, itu banner mode message of the day. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi untuk IP-nya sesuai dengan yang di tabel. Tadi, jika tadi itu user 1, kita sekarang ke user yang kedua. 172.168.5.60. Kemudian subnet max-nya disamakan Nah, setelah seperti ini kita baru bisa ataupun kita lanjut ke poin yang ke save your configuration. Ada yang terlewat. Kita perlu untuk mengkonfigurasi ininya dulu, ASW-1 VLAN-nya menggunakan IP address yang sudah tersedia ini. Yaitu caranya kita kembali ke konsol lagi, ke user satunya tadi. Kemudian kita ketikkan perintah interface VLAN 1, enter. Kemudian kita masukkan IP address. Sesuaikan dengan yang ada di tabel, yaitu ini untuk user 1 SW VLAN 172.16.5.35. Submax-nya jangan lupa 255 sama saja. 255 0. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita no shutdown. Kemudian salah. No shutdown. Dari the marker kita kembali ke ini lagi berarti. Ke interface VLAN 1 tadi. Nah, kita no shutdown. Shutdown. Oke. Setelah di shutdown, selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu save your configuration.
Nah, sekarang baru kita bisa save configuration. Yaitu gimana caranya? Yaitu kita ketikkan copy running strip config spasi star up star startup as config. Oh, ada yang salah. Running startup config. Copy. Oh ya, copy. Kemudian copy running config startup config. Oh, kita keluar terlebih dahulu. Exit. Kita exit terlebih dahulu. Exit lagi. Kita exit lagi. Exit. Nah, setelah itu baru kita ketikkan copy running config startup as config. Yes, oke. Untuk user 1 sudah kita save configuration. Kemudian kita masuk ke user kedua. Kita close saja. Kita masuk ke user kedua. Setelah ini sampai mana tadi? Enable banner of the day. Configuration IP address tadi sudah belum? Sudah. Kemudian sudah, berarti kita tinggal save ini. Oke, kita lakukan hal yang sama. Interface VLAN 1. Kemudian IP address S, IP-nya kita masukkan 172.16.5.35 172.16.5.35. Sub max-nya 255 0. Kemudian kita
kita shutdown lagi, shutdown. Kemudian kita exit terlebih dahulu, exit lagi, baru kita save konfigurasi, copy, running script startup spasi salah running config spasi startup script config. Yes, oke. Baik, semuanya sudah selesai kita praktekkan atau kita kerjakan. Mungkin kita memasuki penghujung acara, penghujung penjelasan. Yaitu dia sedikit penjelasan atau pengerjaan dari saya mengenai lab 2.9.1 yang memiliki materi basic switch and device configuration. Apabila dalam penyampaian ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, tadi ada beberapa hal yang tertinggal saya kerjakan, yaitu setelah memasukkan password tersembunyi. Nah, setelah memasukkan password tersembunyi, kita itu disuruh untuk melakukan ini, memasukkan sandi untuk port kalau nggak salah, yaitu dengan menggunakan perintah. Kita exit terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan perintah line vtv vty 015. Nah, di sini kita masukkan password. Nah, tadi kan kita tidak memasukkan, kita lupa untuk melakukan hal ini. Nah, passwordnya itu disamakan aja sama ini password atas tadi, AXA UW 6K. Enter. Nah, sudah selesai. Kita login terlebih dahulu, exit, kemudian exit lagi, baru kita ulangi untuk save configuration. Nah, ini kita lakukan hal yang sama pada user 1. Kita lakukan hal sama pada user 1. Sampai mana tadi? Config terminal. Kemudian line vty 015. Kemudian password
X A W 6 K password XAY 6K izin exit kembali, kemudian kita ini sebenarnya tadi sudah kita config belum sih ya untuk IP addressnya sudah, kemudian kita kembali, sudah selesai.